Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Toshinori Yagi, atau lebih dikenal dengan All Might, adalah sosok simbol perdamaian yang membawa perubahan besar kepercayaan masyarakat terhadap pahlawan, sehingga All Might dikenal di seluruh Jepang sebagai number one hero. Akan tetapi perjalanan All Might sampai menjadi pahlawan nomor satu di Jepang bukanlah tanpa hambatan. Ada beberapa kejadian dan insiden mengenaskan yang mendorong All Might terus berusaha untuk tetap mempertahankan kedamaian maupun dirinya sendiri. Akan sangat menarik kita bahas origin story All Might ini. Untuk itu konten kali ini akan mengulas tentang masa lalu All Might sampai menjadi pahlawan nomor satu. Yang juga pembahasan ini direkod langsung oleh saudara kita dengan nama akun Juan Bradley. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar aku makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Admin ingin sampaikan bahwa alur kisah All Might ini akan dibagi menjadi beberapa timeline, sesuai dengan yang sudah diceritakan di manga maupun anime, agar nantinya kita semua lebih mudah memahami timeline backstory All Might. Yang pertama adalah awal mula. All Might dulunya adalah seorang manusia biasa yang lemah dan juga tidak memiliki quirk. All Might terkonfirmasi mengalami kejadian langka, di mana di zaman maraknya manusia yang dikaruniai quirk, All Might malah mendapat nasib sial karena dia tidak memiliki quirk sama sekali, atau sering disebut sebagai quirkless. Di zaman All Might masih menjadi quirkless, zaman tersebut dijuluki juga sebagai zaman kegelapan quirk, di mana angka kejahatan semakin meningkat oleh karena hadirnya villain-villain yang memakai quirknya untuk melakukan tindakan kejahatan. Sementara masyarakat pada saat itu tidak percaya dengan para pahlawan, karena tidak adanya simbol perdamaian. Oleh karena itu, All Might memiliki ideologi sendiri yang meyakini bahwa di tengah-tengah masyarakat harus ada simbol perdamaian, yang tujuannya sendiri untuk menjadikan masyarakat aman dan tentram, serta juga angka kriminalitas semakin menurun. Hal ini kemudian berlanjut saat All Might akhirnya bertemu pertama kali dengan seorang pro hero wanita, yang sering dia panggil sebagai masternya, dan pro hero wanita tersebut tidak lain adalah Nana Shimura, atau kita lebih mengenalnya sebagai pewaris One for All ke-7. All Might yang percaya dengan ideologinya kemudian memberitahukan ke Nana Shimura bahwa masyarakat memerlukan simbol perdamaian. Namun siapa sangka, dari pertemuan inilah yang akan merubah nasib All Might seumur hidup. Dari pertemuan inilah akhirnya Nana Shimura tertarik dan meyakini bahwa obor suci One for All sepertinya layak untuk diberikan ke All Might. Dan singkat cerita, akhirnya All Might resmi mendapatkan One for All dari Nana Shimura. Keputusan Nana Shimura ternyata sangat tepat. All Might di awal pertama kali mendapatkan quirk One for All ternyata langsung bisa menguasai 100%, tanpa adanya kerusakan pada tubuh sama sekali. Bahkan All Might hanya perlu melatih kemampuan bela dirinya agar dia mampu mengalahkan villain dengan mudah. Dan sampailah All Might ke sekolah pahlawan terbaik di Jepang, yaitu UI High School. Lalu yang kedua terjadilah peristiwa kelam yang dialami All Might. Tidak lama setelah All Might menerima One for All, ternyata All for One juga mengetahui hal ini, dan langsung saja melacak keberadaan pewaris One for All ke-8. Nana Shimura yang khawatir dengan nasib All Might kemudian menentang All for One agar dia tidak dapat membunuh pewaris selanjutnya. Karena Nana Shimura tahu bahwa All for One selalu membunuh pewaris One for All di setiap generasi. Singkat cerita, terjadilah pertarungan antara All for One dan Nana Shimura, yang juga dihadiri oleh All Might dan Gran Torino untuk bersama mengalahkan All for One. Namun sayang sekali, akhirnya Nana Shimura kalah dan menyuruh Gran Torino untuk membawa pergi All Might dari lokasi pertarungan. Dan kemudian All for One membunuh Nana Shimura. Waktu pun berselang cukup panjang setelah itu. Dan dalam waktu yang panjang, Gran Torino mengajarkan segala teknik bela diri ke All Might muda dengan keras dan brutal. Gran Torino tidak ingin menyanyiakan pesan terakhir dari Nana Shimura. Namun All Might ternyata sedang mengalami tekanan psikologis yang sangat mendalam akibat dari kematian masternya. Hanya ada balas dendam dan bagaimana cara agar membunuh All for One yang ada di kepala All Might saat ini. Namun apalah daya All Might yang masih anak SMA pada saat itu. Lalu kemudian Gran Torino menyuruh All Might agar setelah lulus di UI, dia harus pergi ke Amerika agar All for One tidak dapat menghubungi dirinya, dan juga agar All Might semakin berkembang. Lalu yang ketiga kita masuk di zaman All Might saat di Amerika. Tidak lama setelah lulus dari UI, All Might segera menuju ke Amerika untuk berlatih agar semakin kuat dan juga berkuliah. Singkat cerita, saat di Los Angeles, California, terjadi kebakaran yang diakibatkan oleh kecelakaan eksperimen yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa. Di saat itu terjadi, tidak ada sama sekali pro hero yang berpikir untuk menyelamatkan para mahasiswa yang terperangkap dalam kebakaran gedung. Lalu datanglah All Might dan langsung sigap untuk menolong seluruh mahasiswa yang sedang terperangkap. Rupanya salah satu dari mahasiswa tersebut adalah David Seal, yang nantinya akan menjadi partner dari All Might selama menjadi pro hero di Amerika. Setelah All Might menyelamatkan David, pakaian All Might rusak parah. Melihat hal ini, David langsung bersedia membuatkan All Might suatu kostum yang kokoh dan kuat di skala Bedan, yang kemudian kostum ini dikenal sebagai Young Egg. Sepak terjang All Might dan David bukanlah aksi yang biasa. Sama halnya seperti anak muda kebanyakan, mereka juga cukup gila dalam melakukan aksi pahlawannya. Selama menjadi mahasiswa di Amerika, All Might tidak tanggung-tanggung mengalahkan seluruh villain yang ada di Amerika, sehingga dia juga dikenal di negeri yang bukan dari tempat lahirnya. Dari sinilah juga, All Might menamakan beberapa jurus andalannya dengan nama-nama dari ibu kota yang ada di Amerika. Lalu yang keempat kita menuju ke masa keemasan All Might. Cukup lama All Might berkuliah di Amerika. Akhirnya All Might kembali ke Jepang dan memulai debutnya sebagai pro hero di sana. Dan debut All Might ini ternyata menjadikan Jepang mengalami angka penurunan tindak kriminal yang sangat drastis. Tidak butuh waktu lama, akhirnya All Might dinobatkan sebagai pahlawan nomor 1 di Jepang. Sekaligus hal ini juga menjadikan dia digemari oleh banyak orang. Dan dari sinilah pertemuannya dengan Sir Knight A pun terjadi. Sir Knight A yang juga sebagai penggemar berat All Might menawarkan diri untuk menjadi sidekicnya.
All Might awalnya ragu, namun kemudian dia setuju karena tahu bahwa quirk penglihatan masa depan dari sidekicnya ini sangat membantu untuk menumpas kejahatan. Namun kerjasama ini akhirnya berakhir setelah All Might untuk pertama kalinya mengalahkan All For One, yang juga membuat All Might kehilangan sebagian besar kekuatannya. All Might yang saat itu sempat sekarat kemudian ditawarkan oleh Sir Night-Eye untuk pensiun, namun All Might tidak mau dan akhirnya berakhirlah kerjasama mereka. Dan yang terakhir adalah masa redup simbol perdamaian. All Might yang tahu diri semakin lemah kemudian berpikir untuk mencari pewaris One For All selanjutnya, dan All Might ditawarkan oleh Nezu agar mewariskan One For All ke Mirio Togata. Namun All Might kemudian bertemu dengan seorang anak cupu dan quirkless, yang juga memiliki ideologi yang sama dengannya di masa muda. Dan anak ini adalah Izuku Midoriya atau Deku. Singkat cerita kemudian All Might mewariskan quirknya ke Deku, dan menjadikan Deku sebagai pewaris One For All ke-9. Admin tekankan lagi bahwa ini adalah backstory masa lalu All Might sebelum bertarung dengan All For One yang kedua kalinya. Backstory ini sebenarnya belum lengkap karena ada kisah di mana All Might juga muncul pada Boku no Hero Vigilante. Itulah pembahasan kita pada kali ini, sanggah apabila ada yang kurang. Request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya dan akhir kata, see you next time.